Tapi loyalitas itu nggak bisa dibeli. Loyalitas itu hati yang mau melayani dengan pikiran dan jiwa. Kita harus mendapatkannya. Jadi loyalitas. Kalau kita lihat dari Oxford Dictionary, pengertian loyalitas adalah mutu dari sikap setia. Sedangkan didefinisi sebagai tindakan yang memberi, menunjukkan dukungan, kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang. Jadi bahasa Indonesia juga memberikan pengertian bahwa loyalitas itu kepatuhan, kesetiaan, ya, sesuatu yang bersifat emosional. Nah, untuk seseorang bisa menjadi loyal, banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Kita lihat slide kedua. Kita lihat di sini, loyalitas adalah kesetiaan, kerelaan untuk berkorban, berani untuk mengambil resiko, ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu loyal, Yesus itu setia. Kenapa? Karena dia sampai mati dia tetap loyal. Dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tetap loyal dengan rencana Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin ya kalau kita lihat gitu ya, dia sampai berdoa, sampai ada tetesan darah, berarti dia juga penuh ketakutan dalam menjalankan hal itu. Tetapi dia tetap setia. Nah, sekarang kita mau bicara tentang setia, karena menurut saya dalam kekristenan itu setia itu sangat penting. Dalam kehidupan kita setia itu sangat penting. Hubungan suami istri bisa harmonis karena dua-duanya setia. Dan juga kita bisa dapat promosi dari sebuah perusahaan karena kita setia juga. Kalau kita nggak setia, kita nggak bisa dapat promosi. Setuju ya ibu-ibu ya, bapak-bapak? Oke. Nah, seringkali pengertian loyalitas itu dihubungkan dengan berapa lama seseorang bekerja. Nah, kalau menurut saya sebetulnya hal itu nggak begitu relevan seberapa lama orang itu bekerja. Loyalitas itu adalah seseorang yang berani melakukan sesuatu hal dengan pengorbanan. Amin. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang itu bisa tahan lama mungkin karena gajinya, mungkin karena bonusnya, bukan karena memang dia mau ada di situ, bukan gitu loh. Jadi loyalitas itu berbeda dengan berapa lama orang itu bekerja. Loyalitas itu adalah suatu sikap yang dia bawa. Maka dari itu kita mesti melihat kalau kita anak-anak Tuhan, sikap loyalitas itu, kesetiaan itu yang udah harus gitu loh. Itu mandatori. Kenapa? Karena Yesus juga setia. Kalau Yesus nggak setia, kita nggak ada di sini. Jadi oleh sebab itu kalau kita mau serupa segambar seperti Tuhan, kita harus setia. Amin. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini juga bahwa yang dimaksud loyalitas itu adalah kesetiaan tanpa syarat. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa syarat, tanpa minta balasan, itu adalah loyalitas. Kalau kita lihat di Matius 21, kita baca Matius 21 ayat 1. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Maka murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Kalau kita lihat di sini, Yesus menyuruh, mungkin kapan ya kita bikin sandiwara itu? Ada di sini sandiwara. Kita bikin Natal, kita bikin sandiwara di sini tentang ini, gitu. Kenapa murid-muridnya mau
ngambil keledai, apa nggak digebukin orang tuh, diterakin maling. Itu perlu loyalitas, kesetiaan, baru dia bisa lakukan itu. Tanpa loyalitas dia nggak bakalan berani ngambil. Jadi dia mesti setia dan percaya 100% kepada Tuhan, baru dia bisa lakukan itu. Jadi Tuhan itu menyuruh murid-muridnya ambil. Kalau ditanya, bilang Tuhan memerlukannya. Segitu simpel kah? Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita pakai pikiran kita sendiri? Kalau kita pakai pikiran sendiri kayak kemarin sandiwara yang ada di sini, karena pakai pikiran sendiri dia bilang, Yesus jangan suruh ambil keledai begitu aja. Mendingan Tuhan Yesus suruh kita mancing ikan, nanti di mulut ikan kan ada duitnya. Jadi dia mikir dengan pikiran dia sendiri mana yang benar dan mana yang tidak. Tetapi itu bukan berarti setia dan patuh, bukan. Dia yang ngatur untuk menjaga dirinya sendiri, supaya kalau dia beli di pasar, dia ambil kan Tuhan. Kalau dia ngambil, dia bisa dikeroyok nanti sama masa. Dia berusaha untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat, kan hal itu nggak ada. Tuhan menyuruh ngambil keledai dan dilakukan. Itu ada satu kesetiaan. Kadang-kadang kita pikir murid-murid Yesus kan selalu nanya-nanya yang nggak seru gitu kan. Banyak pertanyaan dan banyak segala sesuatu lah. Tetapi pada saat ini dia begitu loyal, begitu setia, dia langsung lakukan. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu hal, instruksi dan lain sebagainya, kalau kita setia dan percaya, nomor satu adalah setia dan percaya, maka kita akan melakukan tanpa mikir negatifnya, karena itu yang disebut loyalitas. Jadi kita belajar di sini apa artinya loyalitas. Diinstruksikan, jalan, titik. Nah kalau kita argumentasi bisa begini, segala macam, nah berarti apa yang mau kita lindungi dari diri kita sendiri? Pasti ada yang mau dilindungi kan dari diri kita. Makanya kita pakai argumentasi. Nah kalau dalam keadaan ini, nah itu dalam keadaan ini ya, kita lihat dari ayat ini bahwa itu bukan loyalitas, bukan kesetiaan. Kesetiaan itu tunduk karena dia percaya. Ini murid-muridnya dia percaya 100% sama Yesus. Makanya waktu disuruh dia langsung jalan. Nah sekarang kita juga nih, waktu kita diinstruksikan, kita langsung jalan nggak? Enggak, ya kan? Nah kalau kita lihat lagi, banyak kali yang misalnya kita bagian atasan, direktur kita suruh bilang pecat tuh orang, nggak bagus. Terus apakah kita lakukan? Belum tentu, mikir, oh iya, ntar orang ngomong apa, ntar apa segala macam. Itu kan yang, iya kan? Nah sebetulnya itu salah satu bahwa loyalitas kita kurang. Nah itu termasuk juga dalam hal kalau kita yang punya perusahaan, entahlah terjadi sesuatu hal atau apa, tiba-tiba ada bawahan kita bisa masuk penjara. Sebagai atasan, kita loyal nggak untuk memproteksi bawahan kita? Berani nggak kita keluar duit untuk dia keluar? Atau kita diemin aja? Lu salah sendiri sih. Nah jadi kalau kita di dalam kekristenan, kepedulian itu sangat penting. Oleh sebab itu loyalitas itu penting. Kita memikirkan orang lain dan kepedulian itu penting. Banyak hal yang harus kita pikirkan gitu loh. Banyak hal yang kita pikirkan sehingga kesatuan dan keragaman itu terjadi. Coba kalau kita lihat ulang lagi slide nomor 1. Itu bentuknya tangan tuh ditumpuk. Jadi kita mesti bersatu. Nah itu loyalitas tuh kesatuan dengan tujuan yang sama. Itu loyalitas. Itu dalam membangun segala macam, membangun gereja kah, membangun rumah tangga kah, membangun perusahaan kah, tetap harus ada loyalitas supaya kita bisa berhasil. Tanpa loyalitas nggak mungkin bisa berhasil. Tanpa kita punya tujuan yang sama untuk, jadi kalau kita berasa bahwa pasangan saya ini penuh dengan kelemahan, begini, begana, bisa nggak terjadi sesuatu? Nggak bisa. Kenapa? Negative thinking itu mengkorek kita punya hal untuk maju, sehingga kita nggak bisa loyal dengan dia. Kenapa? Karena banyak negatif yang kita pikir, kita consider a lot of things, gitu loh, memikirkan terlalu banyak hal, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu membuat kita nggak jadi maju. Oke, next.
tadi, murid-murid Yesus itu salah satunya orang yang berani mengambil resiko. Iya kan, dia disuruh, dia berani mengambil resiko. Nah, kenapa hal itu harus terjadi? Berani mengambil resiko adalah satu kunci untuk memulai usaha. Kalau enggak, kita akan ngomong, nih misalnya, ambil keledai, terus dia ngoceh banyak. Jangan Tuhan, mestinya begini, mestinya begitu. Terjadi nggak? Nggak terjadi. Kebanyakan mikir, kebanyakan ngomong, nggak terjadi. Jadi kalau kita tahu di sini bahwa segala sesuatu loyalitas itu perlu untuk berani untuk mengambil risiko, sehingga hal itu bisa terjadi. Dan untuk berani mengambil keputusan dalam menghadapi masalah, berani juga untuk menahan diri, ya itu berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan misalnya, berani menahan diri untuk tidak selingkuh. Nah itu juga perlu keberanian untuk melakukan segala sesuatu, stop diri kita sendiri, berani melangkah, enggak. Jadi alur dan segala sesuatu tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena kenapa? Kita sudah punya tujuan dan sesuatu yang udah ada yang dituju gitu loh, untuk itu bisa berhasil. Sehingga yang lain kita kesampingkan. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, maka hal yang menjadi tujuan pun nggak nyampe-nyampe. Jadi kita mesti ngerti bahwa apapun masalahnya, apapun keadaannya, kalau kita sudah punya tujuan, kita harus berani mengambil resiko. Walaupun itu bukannya gampang ya, pasti ada resikonya, iya kan? Kayak tadi murid-murid disuruh ngambil keledai, ada nggak resikonya? Ada lah, udah pasti. Kalau diteriakin maling gimana? Kalau digebukin massa gimana? Kan? Tapi dia berani lakukan. Nah, kita orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Kalau nggak bisa, berarti orang itu nggak bisa diandalkan. Dia mikir kebanyakan, protek diri dia kebanyakan. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri, sehingga semua dikaitkan dengan dirinya. Apakah saya dirugikan? Apakah saya mau nih? Untung saya berapa dihitung? Saya kalau berbuat begitu saya dapat apa? Dengan begitu dia bisa maju nggak? Nggak bisa maju. Kenapa? Karena nggak bisa diandalkan. Karena setiap tugas yang ditaruh kasih dia mikir, dihubungkan dengan diri dia sendiri. Apakah ini menguntungkan saya? Ini yang saya lakukan itu dengan resiko yang saya terima cukup cocok nggak sih? Duh, resikonya keberatan, nggak jadi deh. Dengan hal-hal demikian, sehingga loyalitas dari orang tersebut nggak ada. Kalau loyalitas nggak ada, bisa dipercaya nggak? Enggak lah. Kenapa enggak? Karena setiap tugas yang dikasih belum tentu bisa selesai. Kita harus bisa menyelesaikan tugas yang dikasih. Udah pasti setiap tugas yang dikasih ada resikonya. Nggak mungkin enggak. Tapi sekarang bisa nggak kita berani? Ya contohnya orang mau tender. Dulu saya pernah kerja di kontraktor, mau tender besok. Pulang sampai pagi karena tender itu mesti selesai hitungannya, besok mau presentasi. Nah sekarang kita sebagai pegawai yang ada di situ, apa kita ya? Oke, sekarang tender besok, saya lembur. Coba hitung uang lembur saya berapa banyak sekarang. Worth it nggak? Kalau nggak worth it saya pulang. Nggak bisa begitu kan? Bisa dipecat kita kalau kayak gitu. Iya kan? Nah keadaan yang begitu itu sebetulnya harus dipertimbangkan dengan kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang loyal, yang mau berkorban, yang rela berkorban untuk satu tujuan? Apakah kita rela? Oke. Oke. Dan kalau kita lihat juga bahwa ayat 2 dan 3, ya kita udah bahas itu. Jadi kalau kita lihat itu bahwa murid-murid Yesus itu yang biasanya kita tahu kelakuannya buruk, kurang percaya, sok tahu, pada saat itu dia berlaku luar biasa. Dia bisa menjalankan semua hal, ya kan? Dengan segala resikonya dia bisa menjalankan hal itu. Sehingga kita percaya bahwa dalam setiap tugas, setiap tanggung jawab pasti ada resikonya. Pertanyaannya, kita berani nggak mengambil resiko itu? Untuk menjadi orang yang berkenan, penuh dengan kesetiaan dan loyalitas, kita harus berani.
Berani. Karena kenapa? Karena di situ kita dilihat loyalitas kita tuh sampai di mana. Kalau kita nggak berani, coba kalau kita pikir kita yang jadi atasan, terus kita bilang, tolong ya, itu orang udah nggak benar, udah korupsi dan lain sebagainya, besok saya udah nggak mau lihat dia, pecat dia. Kita mikir, ujung-ujungnya siapa? Kita yang dipecat. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak bisa delegasikan tugas dan kita laksanakan. Kita nggak bisa delegasikan tugas. Menerima delegasi itu kita nggak bisa. Kenapa? Banyak pemikiran, banyak pertimbangan-pertimbangan. Mau jadi orang baik, mau jadi orang suci. Ya, kalau loyalitas dari sini nggak bisa mau jadi orang baik terus, nggak bisa. Ada kalanya kita mesti jadi orang jahat. Kenapa? Untuk segala sesuatu yang terjadi, kebenaran harus ditegakkan, gitu loh. Muka, nama, belakangan, tapi tugas harus dijalankan. Iya kan? Nah, banyak kali orang bisa melakukan itu, belum tentu. Dia mikir, iya kan? Nah, orang-orang yang seperti itu belum tentu menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena kenapa? Dikasih delegasi dia nggak bisa lakukan. Karena kenapa? Pertimbangan terlalu banyak. Nah, di sini kita belajar harus berani mengambil resiko, harus menjadi orang yang setia, yang loyal. Disuruh apa? Oke, nggak usah banyak pertimbangan. Yang bikin banyak pertimbangan itu menjadi orang yang nggak bisa dipercaya. Karena pertimbangan itu gimana? Pertimbangan kita kembali lagi jelasin di sini, pertimbangan pasti untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan atau apa atau bukan, ya kan? Di sini pasti untuk kepentingan diri sendiri. Nama saya gimana? Nanti orang-orang pikir saya orang jahat, ya kan? Padahal bukan saya. Nanti ini, nanti itu, yang mikirin diri sendiri. Makanya kita nggak bisa lakukan. Nah, di situ bisa kelihatan apakah orang itu bisa dipercaya? Nggak bisa. Karena kenapa? Terlalu memikirkan diri sendiri. Dia hitung-hitungan dengan segala sesuatu. Nah, itu di sini bahwa ikut Tuhan juga nggak bisa kayak gitu. Ikut Tuhan harus all out, semua untuk Tuhan. Iya. Kalau separoh-separoh semua dipertimbangkan, ya nggak bakalan jadi. Iya kan? Karena kenapa? Firman Tuhan aja kadang-kadang kok kita baca kontradik. Tapi sekarang pertanyaannya, kita percaya nggak bahwa Tuhan itu segala-galanya? Percaya, ya udah all out, nggak usah mikir. Iya kan? Karena kalau kita mikir kebanyakan, segala hal nggak terjadi. Oke, next. Ya, ini kita juga mesti keluar dari zona nyaman, maksudnya. Keluar dari zona nyaman. Ya, kalau kita lihat ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka. Dan Yesus naik ke atasnya. Kalau zona nyaman, berarti kita udah begini, gak mau berkutik, diam di sini terus, gak mau ada terobosan. Iya kan? Kenapa? Takut rugi, takut bangkrut, takut malu, takut segala macam. Mungkin kalau buka baju takut kedinginan, dan banyak hal yang ditakutin. Jadi zona nyaman kita tetap ada di situ. Kita tetap memproteksi zona nyaman kita. Jadi nggak mau ada terobosan. Harus berubah? Enggak. Ya kan? Harus bisa. Contohnya, banyak hal contohnya. Yang paling gampang adalah mungkin kita yang memberikan persembahan. Biasanya cukup tanpa persembahan. Sekarang berani nggak kita mulai kasih persembahan? Dia cukup apa enggak? Keluar dari zona nyaman. Berani nggak? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Berani nggak keluar dari zona nyaman? Nah, untuk menjadi loyalitas setia harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau nggak bisa berani dari zona nyaman, ya bakal begitu terus. Juga nggak akan maju di situ terus. Orang mau maju harus ada sesuatu perubahan. Setuju nggak? Ya, kalau nggak ada perubahan nggak bakalan bisa maju. Maju itu dalam segala hal. Kita punya pribadi juga bisa maju kalau kita mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak bisa maju. Jadi kita lihat lagi hidup kita ini. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Itu penting. Supaya Tuhan merasa bahwa kita mempersembahkan dupa yang harum. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita santai-santai, yang enak apa? Santai, nggak ngapa-ngapain, enak kan? Tapi apa hasilnya? Akan ditumpuk aja itu di situ, nggak jadi apa-apa. Jadi kita harus melakukan sesuatu hal untuk kita bisa berkembang.
Jadi kita kembali lagi nih gambar bahwa zona nyaman kita yang kita udah biasa ya, harus ada perubahan. Berani nggak kita keluar? Berani. Supaya kita ada terobosan, supaya ada kemajuan dalam hidup kita. Maka kita harus berani dari zona nyaman. Ya banyak kali orang keluar, saya dengar juga banyak cerita-cerita orang dari Muslim pindah ke agama, langsung dimusuhin satu keluarga. Ya kan? Atau mau diapain lah. Tapi karena dia percaya pada Tuhan, dia berani aja. Dan banyak hal-hal yang terjadi dengan baik. Nah itu yang harus kita, kalau dia nggak berani, bisa nggak dia jadi Kristen? Nggak bisa. Karena dia enak di rumah. Tapi kan kalau dia jadi Kristen dan berontak, pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Tetapi di situ permulaan dari segala sesuatu. Iya kan, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, maka dia bisa kesaksian. 10 tahun kemudian dia kesaksian begini, begana. Tuhan menyertai saya, bla 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 bla. Permulaan dari berani keluar dari zona nyaman. Oke. Nah, kalau kita cerita tentang pikiran kita ya, motivasi kita dan lain sebagainya, kalau kita cerita, ini ada satu cerita bahwa tentara pergi berperang. Tentara Amerika nih ya biasanya pergi berperang Vietnam. Terus udah gitu di peperangan itu tangannya putus satu. Terus orang itu bilang, kasihan ya bapak ya, perang dan tangan bapak putus. Kalau bapak nggak perang, tangan bapak nggak putus. Dan tentara itu bilang, bukan, tangan saya itu memang saya berikan kepada negara, supaya negara saya itu bisa menjadi negara yang baik. Paradigma yang berbeda. Kalau kita seselin terus tentang tangannya yang hilang, kalau kita cerita tentang tentara itu yang tangannya hilang, kalau dia seselin terus tangannya yang hilang, dia bisa, apa yang ada di dalam hati dia bakalan, menurut saya sakit kanker, sakit segala macam. Karena kenapa? Urut dada terus tangannya hilang. Tapi karena dia bilang, enggak, saya itu berikan tangan saya buat negara. Dia berikan sesuatu, satu kebanggaan. Nggak semua orang bisa beri tangannya kepada negara. Saya bisa. Saya kasih tangan saya buat negara. Beda paradigma. Sehingga dia bangga dengan hidup dia. Dia beda. Jadi bukannya dia seselin, tangan saya nggak ada nih, langsung sedih. Iya ya, kenapa saya tinggal di Amerika sehingga saya jadi tentara, sehingga saya mesti perang Vietnam. Coba saya tinggal di negara lain, mungkin nggak terjadi begini, bla 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 bla. Dan menurut saya yang kayak begitu bersungut-sungut terus pasti sakit. Makanya Ibu Yana tadi bilang sakit langsung stadium 4. Ya karena menyesali kehidupan selalu pasti ujung-ujungnya sakit. Karena kenapa? Kita udah percaya hati yang gembira adalah obat manjur. Nggak bisa. Nah jadi banyak nggak hal yang terjadi dalam hidup kita? Banyak. Terus apakah kita seselin? Atau paradigma kita harus rubah? Seperti yang tentara itu bilang, tangannya putus, dia bilang, iya saya kasih tangan saya buat negara. Dia memberikan sesuatu, satu kebanggaan gitu loh. Beda dengan seselin, tangan saya sakit, tangan saya nggak ada. Ya beda. Jadi sekarang kita pilih, ya kan? Setiap orang mungkin dengan tangan yang nggak ada, tapi si paradigma bisa berbeda. Ada orang tangan nggak ada, tetap maju terus, nggak peduli. Kenapa? Paradigmanya, pemikirannya berbeda. Ada orang yang tangannya nggak ada, langsung ciut. Kenapa? Paradigma dan pemikirannya. Jadi itu semua tergantung dari kita. Keadaan yang sama belum tentu dengan respon yang berbeda, hasil yang berbeda. Jadi kita pikirin tuh, respon kita gimana? Ya kan? Waspada hati kita. Jaga hati kita, itu penting. Ya supaya bisa menjadi seseorang yang luar biasa, itu hati mesti oke dulu. Kalau nggak bakalan bisa. Oke? Nah, selanjutnya nah kita tahu ya, orang-orang yang loyal, ini saya bikin ini. Kita juga mesti tahu bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau kita nggak bisa dalam perkara kecil, kita nggak bisa juga melakukan hal yang besar. Ya. Contohnya di sini,
tanda-tanda orang yang loyal. Satu, tepat waktu. Kenapa dibilang tepat waktu? Karena dia mau, orang yang loyal bukan berarti dia datang tepat waktu. Dan ini salah satu dia tepat waktu karena kenapa? Banyak hal yang dia mau kerjakan, banyak hal yang dia mau pikirkan. Orang yang loyal itu mau memajukan, bukan cuma dia datang dan nggak ngapa-ngapain, enggak. Orang yang loyal itu dia mau lakukan sesuatu, mau buat berkembang. Kalau berkembang di mana dia ada dan perusahaan kayak organisasi kayak apapun berkembang, dia menjadi orang yang luar biasa. Dan itu harus dimulai dengan tepat waktu. Sehingga waktunya panjang. Dan tepat waktu itu berarti kita bisa menghargai orang lain. Nomor satu adalah gitu. Kalau kita nggak bisa, kita mulai dari tepat waktu dulu. Baru kita mulai yang lainnya. Kedua, orang yang loyal itu, hal yang kedua adalah hadir kerja meskipun berhalangan. Artinya apa? Hujan gede nih, waktunya kerja. Wah, mendingan kita telepon ya. Saya nggak bisa jalan. Hujannya kebesaran, saya banjir, nggak bisa masuk. Itu menunjukkan bahwa orang yang lemah menurut saya. Jadi dia nggak bisa. Leader tuh ya harus ada karisma, harus ada loyalitas. Kalau begitu cengeng, ya jadi orang biasa aja. Nggak bisa jadi orang yang bisa diandalkan, nggak bisa. Iya kan? Hadir kerja meskipun berhalangan. Ya, contohnya kayak gitu ya, baru-baru terjadi kan, banjir. Terus kita alasan bisa bikin banyak alasan, iya kan? Bisa dibikin banyak. Tapi tergantung dari moralitas kita, integritas kita, dan apa yang kita mau lakukan untuk hidup kita. Maka dari itu, orang dengan sekolah yang sama, pendidikan yang sama, ada satu yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Jadi sekolah tidak menentukan menurut saya. Kenapa zaman sekarang EQ lebih penting daripada IQ? Ini gunanya. Integritas, moralitas itu lebih penting. Orang salut dengan orang-orang seperti ini. Iya kan? Tapi kalau banyak alasan, hujan dikit nggak masuk, ya kan? Ada tabrakan dikit nggak masuk, ini nggak masuk. Apakah orang itu bisa dipercaya? Ya nggak bisa, nggak bisa. Dia mikirin dirinya kebanyakan. Nomor 3, jarang mengeluh, ya kan? Jadi mengeluh itu komplain, hitung-hitungan. Gila, kalau tiap hari pulang jam 10. Gimana tuh lembur saya? Berapa duit tuh? Gak ada lembur mah gue gak mau deh. Nah, yang